Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan lagi. Semoga kita dijauhkan dari keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat nanti. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kali ini aku akan bahas mengenai nama-nama neraka dan penghuninya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke? Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka dalam bahasa Arab disebut nar. Ini merupakan tempat penyiksaan yang memiliki tingkatan dan calon penghuninya masing-masing. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah dengan benar tentu akan diberikan imbalan surga. Demikian, nama-nama neraka pun patut untuk dipahami agar manusia dapat mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Dilansir dari Islam NU, neraka adalah kehinaan yang sangat besar dan kerugian yang mendalam. Disebutkan bahwa tidak ada kehinaan yang lebih hina darinya, pun kerugian yang lebih besar darinya. Ia adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Dia seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Ini ternyata ada banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang neraka, termasuk tingkatan-tingkatannya dan para calon penghuninya. Kita simak sebentar video ini, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Di sini sebagai pengingat kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah alam yang dikhususkan sebagai tempat pertanggungjawaban atas segala dosa. Tempat ini akan menjadi alam yang kekal bagi orang-orang yang kafir atau mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tingkatan neraka dikhususkan untuk calon penghuni yang berbeda pula. Ini nama-nama dan tingkatannya. Yang pertama, neraka Jahannam. Jahannam adalah tingkatan neraka yang paling atas. Tempat penyiksaan ini digambarkan sebagai tempat yang sangat gelap, hitam, dan memiliki dasar yang sangat dalam. Jahannam sendiri dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang kerap berbuat maksiat dan berbuat dosa besar. Terlebih apabila umat Islam tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Jahannam kelak menjadi tempat terakhirnya. Maka teratas ini juga akan diisi oleh para pembunuh, penyembah berhala, dan orang yang zalim terhadap sesama manusia. Ini disebutkan dalam surat Al-Hijr 43-44. Inna jahannama la mau'iduhum ajma'ina laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan orang yang tertentu dari mereka. Orang yang durhaka, munafik, kafir, dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kelak disiksa sesuai dengan banyaknya dosa selama di dunia. Ini seperti diriwayatkan dalam surat At-Taubah ayat 68. Wa'dawahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'allahumullah wa lahum adzabun muqim.
Allah mengancam orang-orang yang munafik, baik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukup neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, bagi mereka azab yang kekal. Kedua adalah neraka lazah. Lazah sendiri memiliki arti menyala-nyala dan berkobar hebat. Dengan kata lain, neraka lazah dipenuhi oleh api menyala dan berkobar tanpa henti. Tingkatan ini akan dikhususkan untuk manusia yang mendustakan Al-Quran. Ketika ketamaan dan terlalu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi menguasai hati, orang-orang tersebut akan diletakkan di neraka lazah. Dasarnya lazah telah dijelaskan dalam Al-Ma'arij ayat 15-18 yang artinya sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Dijelaskan pula dalam firman Allah lainnya dalam surat Al-Lail ayat 14-16 yang berbunyi, Andaratukum naron talatto la yas'alaha illa al-as'aqalladhi kadzdzaba wa tawalla. Artinya, tidak ada orang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Ketiga adalah neraka hutomah. Kekayaan di dunia tidaklah sebanding dengan kekayaan di akhirat. Karena itulah harta Allah SWT titipkan hendaknya digunakan untuk hal-hal yang baik. Tidak sedikit orang yang justru menjadi gelap mata saat bergelimang harta. Orang-orang yang terlena dengan kekayaannya tersebut kelak dihantui dengan panasnya neraka hutomah. Kata hutomah berarti hancurnya sesuatu, kelak membuat penghuninya mengalami kehancuran. Api di dalamnya akan membakar seluruh tubuh manusia, mulai dari kaki, tulang, hingga hati. Kesempatan ini juga akan diisi oleh manusia-manusia yang sering bergosip, memberitakan sesuatu yang tidak benar, serta mengumpat. Manusia yang mengutamakan kepentingan dunia pun akan menjadi calon penghuni hutomah. Neraka hutomah dibahas dalam surat Al-Humazah ayat 1-3 yang berbunyi, kulli humazatil lumazatil ladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat. Al-Humazah lagi pencela Al-Lumazah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Hingga ayat ke-9 telah diperingatkan bahwa neraka hutomah adalah api yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati. Orang-orang di dalamnya akan diikat pada tiang-tiang panjang hingga diselimuti api yang menutup tubuhnya rapat-rapat. Yang keempat adalah neraka sa'ir. Neraka sa'ir digambarkan dalam surah Al-Mulk sebagai seburuk-buruknya tempat kembali. Dikisahkan para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan, api yang berkorbar dan menyala, tali rantai, ular, kalajengking hingga belenggu-belenggu menjadikan tempat penyiksaan ini semakin mengerikan. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Para penghuninya pun akan menjawab, benar ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Dalam surah Al-Mulk ayat 5 dijelaskan bahwa penghuni sa'ir adalah mereka yang mendustakan pembawa kebenaran. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir.
Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Calon penghuni neraka Sa'ir terdiri dari orang-orang yang membantah perintah Allah, memakan harta anak yatim, hingga mendustakan hari kiamat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 64-65, neraka ini juga menjadi tempat orang-orang yang mengingkari firman Allah, bahkan menentang dakwah para nabi dan rasul. Innallaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'iran khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Yang kelima, neraka Jahim. Jahim digambarkan sebagai neraka yang memiliki api yang menyala, sangat panas dan melahap. Tingkatan ini akan diisi oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, musyrik dan melemahkan kemauan untuk beriman. Dalam ayat lain, yakni dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 91-92 mengatakan bahwa neraka ini pun dijanjikan untuk orang-orang yang sesat. Burrijatil jahimu lil ghawina wa qila lahum ayana ma kuntum ta'budun. Diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya? Keenam adalah neraka Sakor. Dalam tingkatannya, Sakor akan dihuni oleh manusia yang tidak sholat, tak menyantuni orang miskin, dan kerap membicarakan hal yang batil. Neraka ini juga menjadi tempat kembalinya orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar. Hal tersebut dibahas dalam Quran surat Al-Mulk 42-46 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan dari pembalasan. Yang ketujuh adalah neraka Hawiyah. Hawiyah merupakan tingkatan yang paling bawah. Hawiyah diartikan sebagai neraka yang tidak diketahui kerak atau dasarnya, berisi jurang dalam dan gelap. Tempat ini akan dipenuhi oleh orang-orang munafik hingga terlibat dalam transaksi riba yang tidak halal. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fil darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Pintu-pintu neraka sendiri memang dihuni oleh mereka yang memiliki berbagai macam dosa. Pintu pertama bernama pintu Hawiyah, yang dihuni oleh mereka yang munafik. Pintu kedua disebut dengan Jahim, ia dihuni oleh orang-orang musyrik. Dan pintu ketiga disebut dengan pintu Sakor, tempat ini dihuni oleh orang-orang murtad. Pintu keempat disebut dengan Lazza, tempatnya iblis dan para pengikutnya dari kaum Majusi. Pintu kelima disebut dengan Hutomah, yang menjadi tempat kaum Yahudi. Pintu keenam disebut dengan Sa'ir, ia dihuni oleh kaum Nasrani. Setelah penjelasan mengenai 6 pintu neraka kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril pun diam setelah Rasul bertanya, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ketujuh?
Malaikat menjawab, "Wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya." Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya, malaikat Jibril pun mau memberikan jawaban. Pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertaubat. Yang kedelapan adalah neraka Zamharir. Neraka tidak hanya penuh siksaan dari api yang panas. Pasalnya, ada juga tempat penyiksaan yang memiliki suhu luar biasa dingin, yaitu bagian neraka Zamharir. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naba 24-26 yang berbunyi, La yadhuquna fiha baradan wala saroba illa hamiman wa ghasaqa jazaan wifaqa, yang artinya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan ghasak sebagai pembalasan yang setimpal. Lansir dari Rumaiso, pengertian ghasak yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud ghasak adalah dingin, beku dari neraka dan seseorang seperti terpanggang dengannya. Mujahid rahimahullah berkata, adalah sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ada ulama pula yang mengatakan ghasak adalah dingin yang baunya begitu busuk. Itulah nama neraka yang perlu diketahui umat Islam sebagai pengingat di dunia untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah menempatkan kita semua di tempat terbaik di sisinya kelak. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Umma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.